Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Bapak, Ibu, Saudara, ikhwan akhwat fillah, judulnya apa? Jalan salah mencari hidayah. Ini kayaknya mau nembak seseorang nih. Jalan salah mencari hidayah, kayak kofiah Arab gitu ya, belakangnya sajak. Mungkinkah kita salah mencari hidayah? Mungkin. Tapi kalau kita betul-betul mencari, pasti dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering kita baca dalam muqaddimah yang ada dalam Sunan Abi Dawud. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah kasih hidayah, dia tidak akan ada yang menyesatkannya. Di dalam Al-Quran, orang yang mencari hidayah itu disebut dengan ihtada atau yahtadi. Ifta'ala yafta'ilu, begitu wazannya. Kalau diterjemahkan lebih kurang berarti orang yang memburu hidayah. Jadi hidayah itu diburu, dicari. Apa sih arti nama temannya Cang Nangdar hidayah? Oh, bukan itu hidayah. Hidayah bahasa Arab artinya petunjuk. Bisa juga diartikan sebagai nur, cahaya, yang membuat jika orang mendapatkan hidayah, dia tahu jalan. Tapi ilustrasi sederhananya begini: pernahkah pergi ke suatu tempat pakai GPS-nya salah? Pernah? Itulah nasib orang belajar online. Gurunya guru Google, Syekh Al-Googliyah, dan Thariqah Al-Youtubiyah, mursyidnya Cang Nandar. Orang berguru ke yang hidup pun itu bisa terkeliru. Saya sebut keliru, bukan salah. Salah itu bahasa dia, ya. Kita sebut keliru. Kenapa? Orang keliru bisa kembali. Orang keliru bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang Salman Al-Farisi, Imam Zahabi mengatakan umurnya ada dua riwayat, 250 tahun atau 350 tahun waktu wafat. Saat ketemu Nabi, anggap saja umurnya 200 tahun. Perjalanan mencari hidayahnya panjang. Awalnya dia adalah anak kiainya Majusi. Majusi ini penyembah api, ya'budu naran. Kemudian dia melakukan safar, piknik. Maka piknik ini wajib untuk pencari hidayah. Piknik berguru. Walaupun kita nggak suka nih, masih ustaz, dengerin aja dulu, ya. Wah, ini beda manhaj sama saya nih, dengerin aja dulu. Kadang-kadang Allah bagi hidayah di banyak mulut orang. Dititipkan sini, dititipkan di situ, siapa tahu. Salman Al-Farisi kemudian melakukan safar ke satu wilayah yang bernama Syam. Syam itu dulu disebut Romawi Timur. Salah satu wilayah Romawi Timur. Syam itu yang sekarang jadi Suriah. Sampai di sana dia melihat ada sinagog Yahudi. Orang-orang Bani Israel di sana
beribadah, maka dia masuk, dia penasaran, ingin mencari kebenaran, mencari hidayah. Karena dia penasaran, masa api disembah. Maka dia cari ke sana, ketemulah seorang rahib. Rahib itu kemudian mengajaknya berbicara, berdialog, dan dia tertarik. Riwayatnya sangat banyak, kita pendek, akhirnya dia menjadi murid sang rahib. Gak balik-balik lagi ke Persia. Sudah lama berguru, sudah hampir hafal apa isi Bible, kitab Taurat. Sang rahib mulai tua. Apa kata rahib? Umurku sudah mau habis. Engkau carilah pendeta namanya si fulan, rahib namanya fulan. Dia mengikuti nabi namanya Isa atau Yesus. Dicarilah sama dia, nggak jauh dari wilayah Syam. Ketemu, berguru di sana juga bertahun-tahun. Sama kisahnya. Sang rahib pun mengatakan, waktunya sudah sampai nak. Sang nabi akhir zaman sudah muncul. Dibacain tanda-tandanya sama dia. Tapi mungkin umurku tidak cukup. Kita curiga ini siapa? Mungkin orang-orang yang terkoneksi dengan Nabi Daniel. Karena dulu ada sebuah riwayat yang menyebutkan Nabi Daniel ini umurnya panjang sampai ke zaman Nabi, tapi tidak bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya curiga aja karena riwayat itu banyak, kalau digabung-gabung ada kira-kira kesamaannya. Tapi karena kita nggak mau cocok logi, kita nggak pastikan, ya. Maka ia tanya gurunya, Nabi akhir zaman itu muncul di mana, wahai tuan rahib, tuan pendeta? Kata beliau, Nabi akhir zaman itu muncul di negeri yang banyak kurmanya. Di saat itu maka dia cari di wilayah mana ada banyak pohon kurma. Terdeteksilah, saat itu kan belum ada Google bumi ya, belum ada GPS, jadi nggak ketahuan. Tapi dia tanya lewat pedagang-pedagang yang lewat ya, yang lalu lalang di situ. Orang Arab, dasar orang Arab dulu jahiliyah. Tidak semua Arab jahiliyah ya. Nabi kita Nabi Muhammad tidak jahiliyah. Tapi kebanyakan mereka yang dagang itu jahil. Dia bertanyalah kepada salah satu pedagang Arab, wahai orang Arab, benarkah di kampung kalian begini-begini disebutkan kira-kira yang mirip dengan apa yang dalam kitab Taurat dan Injil? Versi Salman. Saya nggak tahu di Bible sekarang begitu atau tidak ya. Yang penting namanya Taurat dan Injil versi Salman Al-Farisi. Kalau beda ya urusan mereka. Kita kan nggak ada urusan dengan kitab yang mereka tulis. Kita percaya Taurat dan Injil kitabullah. Adapun salinan mereka urusan mereka sendiri. Akhirnya orang Arab, oh ya itu tempat saya nanti antar kalian. Akhirnya dia bayarlah dan dia titip uang. Di tengah jalan orang Arab ini akalnya bulus. Dia bilang, wahai orang Madinah, ini saya punya budak, harganya murah, orang Persia, mau nggak? Duit udah dipegang. Karena dia orang Persia, ngomong bahasa Arab kampung nggak semua dia bisa. Adalah orang yang membeli. Dibelilah Salman Al-Farisi. Dia nggak sadar kalau dia dijadikan budak. Ta'bidul hur namanya, memperbudak orang yang merdeka. Ini lebih dari salah ini ya. Beliau mencari hidayah malah diperbudak. Tapi itulah jalan Salman Al-Farisi. Akhirnya dia dibawa oleh Arab Madinah, agak sedikit lebih lembut daripada Arab Mekah. Arab Mekah tadi balik ke Mekah, duit dari bawah, orang yang dia bawa tadi dijadiin budak, dijual, pulang-pulang jadi tajir, jadi kaya. Sampai di Madinah jadi budak, bekerjalah dia. Untung tuannya memberikan dia waktu sejenak untuk bisa mencari-cari jalan. Setiap kali ada kabar orang datang dari Makkah, maka dia katakan, izinkan saya sebentar melihat kabar. Maka dia lihat, oh ternyata bukan Nabi Muhammad.
Ada lagi yang datang dilihat, bukan Nabi Muhammad, sahabat Nabi. Kan semua sahabat Nabi disuruh duluan hijrah. Mulai dari bulan Muharram, Safar, baru Nabi di Rabiul Awal. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mau selamat sendiri. Beliau selamatkan dulu sahabatnya, baru beliau kemudian menyelamatkan diri. Datang rombongan pertama, mulai dari bulan Muharram dia sudah lihat banyak yang datang yang hijrah. Oh bukan, oh bukan, oh bukan, terus sampai kepada yang terakhir. Ketika dengar ada Nabi Muhammad dan Abu Bakar, maka dia pulang bekerja, dia bawa roti. Di dalam kitab lama yang dia baca, ciri-ciri Nabi akhir zaman tidak makan uang sedekah, tidak makan roti sedekah, tidak makan makanan sedekah, tapi makan hadiah. Maka hari pertama dia datang sowan, bahasa kita, wahai Muhammad, ini hadiah, ini sedekah buat engkau. Nabi ambil, dikasih ke Abu Bakar. Wah, 50% lolos. Besok pulang kerja dia datang lagi bawa roti. Wahai Muhammad, ini hadiah. Langsung dimakan oleh Rasulullah, dibagi separuh dengan Abu Bakar. Maka dia langsung bersyahadat, aku bersaksi engkau adalah Rasul Allah. Terharu dia. Perjalanan dia mencari hidayah, Allah kabulkan. Ketemu rahib, pendeta Yahudi, ketemu pendeta Nasrani, dijadikan budak oleh orang Arab yang jahat, ketemu Arab yang paling baik, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Saudara makan Allah, kita mencari hidayah bukan mau menyenangkan sekelompok orang. Maka kajian ini bukan untuk menyenangkan siapa-siapa. Kajian ini ya untuk menenangkan kalbu kita. Kita mau datangkan 1000 dalil, belum tentu orang dapat hidayah. Karena dalil dan hidayah dua hal yang berbeda. Dalil adalah ilmu, hidayah langsung dari Allah. Dalil masuk ke otak, hidayah masuk ke kalbu. Maka jangan berharap kita punya video yang bisa menyinggung orang, bisa kasih hidayah orang. Nggak ada. Hidayah itu dari Allah Al-Hadi, Allah yang maha memberi hidayah. Jatuhnya kemana? Ke kalbu orang yang mencari hidayah. Maka siapapun yang mencari kebenaran, walaupun dia sesat 1000 kali, pasti Allah selamatkan. Bahkan sejenak, sesaat sebelum wafat, Allah kasih syafaat, pasti. Tapi kalau di hatinya ada kesombongan, orang sombong apa ciri-cirinya? Ghamtin nas, merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Kalau sudah menolak kebenaran, siapapun yang ngomong, apalagi sudah terpatri dalam dirinya, dia merasa benar. Kita bawakan 1000 dalil, dia gak terima. Bawakan 1000 bukti, dia gak percaya. Jadi saya ajak teman-teman para aktivis pergerakan, jika bergesekan dengan kelompok tertentu, udahlah, gak usah perang-perang. Postingan hidayah itu mahal, adanya di kolbu, gak bisa pakai sindir-sindiran. Ya Cang Nandar ya, Cang Nandar lagi.